Pagi, Kak. Pagi, Kak. Gimana Pagi, nih Mbak. kabarnya? Gimana nih kabarnya hari ini? Pagi, Kak. Udah pada makan? Udah pada mandi? Wah, Udah. pesertanya udah ada 1.600 nih. Banyak banget ya, Gun. Oke. Kita di sini santai aja ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang udah hadir dalam acara kita kali ini. Kita akan membahas di sini tentang kecemasan saat pandemi. Oke, baik. Untuk menyingkat waktu, karena juga waktunya udah banyak yang terbuang juga ya. Tadi mulainya jam 10.15. Oke, baik. Suara saya masuk kan? Kedengeran kok, Kak. Oke, baik. Nah, ini kan masih masa pandemi nih. Temen-temen tuh awal-awal masuk tuh kayak ngerasa, pernah nggak sih ngerasa cemas waktu awal-awal COVID? Terus ya pokoknya ngerasa cemas lah, entah cemas apa. Kayaknya ya ada lah rasa-rasa cemas. Nah, kita bakalan bahas nih apa aja faktor-faktornya, terus gimana cara ngatasin kecemasan itu. Nah, kita udah siapin materi-materi yang bagus buat kalian. Dan ini ada materi yang spesial dari kami. Ada yang pertama Mbak Siti Hadijah. Halo Mbak Siti Hadijah. Halo Mbak. Imro'ah. Oke, yang kedua ada Mbak Rosa Sagindra. Halo Mbak Rosa. Halo, Kak. Yang ketiga ada Mbak Agnes Octavia. Halo Mbak Agnes. Halo. Dan yang terakhir ada Mbak Ana Listra. Halo Mbak Ana Listra. Halo semuanya. Oke, baik. Itu tadi beberapa pemateri kita nanti yang akan memberikan materi yang sangat menarik. Oke, baik, menyingkat waktu. Dan kita akan mengerjakan untuk pretestnya, link pretestnya akan saya bagikan dan untuk para peserta bisa untuk mengerjakannya. Sebentar. Oke, udah ada link pretestnya, bisa diisi untuk teman-teman. Nanti kita mulai kembali jam 10.26. Nah, buat teman-teman nih sambil ngisi pretest, mungkin bisa nih teman-teman kenalan dari mana. Mungkin ada yang ya dari mana nih, kan kita kan virtual kan, pasti ada yang dari beda-beda pulau lah.
Ini kan walaupun ya ini kan ada 17.000 nih udahan nih. Mungkin bisa nih tulis di kolom chat kalian dari mana. Mungkin pemateri kita nih dari mana nih pemateri kita nih biar pada kenal nih. Ada pemateri dari Mbak Rosa nih, wah dari Pekalongan. Terus dari siapa nih? Miss Eva dari Kalimantan. Wah jauh banget ya nih Kalimantan. Waduh, pemateri kita yang satu ini dari Inggris, guys. Dari Inggris nih teman-teman. Wah jauh banget ya. Oh ya, saya sendiri belum kenalan ya. Kayaknya teman-teman perlu kenalan nih sama saya. Oke, perkenalkan nama saya Imro Ahwaidatul Hasanah. Saya di sini moderator. Ya, bisa panggil saya Iim aja. Oke, baik sambil menunggu, masih sisa 2 menit lagi untuk mengisi retestnya. Mungkin ya muter musik mungkin biar enggak terlalu sepi kita nih sambil menunggu yang mengisi pretest. Yang belum isi pretestnya nanti bisa diisi lagi ya teman-teman. Ini udah jam 10. Musiknya tolong dimatiin dulu. Oke, sudah. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita akan masuk ke materi nih. Udah banyak banget kan ini materi yang udah kita siapkan tentunya. Untuk materi yang pertama, itu ada dari Mbak Siti Hadijah tentang untuk materinya ini tentang mengenal kecemasan oleh Mbak Siti Hadijah Siregar. Nah, Mbak Siti Hadijah sudah hadir? Hadir, Mbak. Halo Mbak Siti Hadijah.
Halo, teman-teman semuanya. Semangat ya. Gimana kabarnya Mbak Dija? Wah, baik sekali. Agak gugup sih, Mbak. Agak gugup. Nah, Mbak Siti Hadijah Siregar ini adalah mahasiswa Universitas Mercubuana Yogyakarta dari Fakultas Psikologi. Nah, yang akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya kecemasan itu. Kita akan belajar mengenal tentang kecemasan apa itu sebenarnya gitu ya Mbak Dija ya. Betul sekali, Mbak. Oke, mungkin kita bisa mulai aja langsung. Untuk pemateri pertama kita, Mbak Siti Hadijah bisa dimulai dari sekarang, Mbak. Dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Imro'ah sebagai moderator. Saya ambil alih. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah Siregar yang akan menjelaskan mengenai kecemasan. Sebelumnya, saya minta dong suara teman-temannya, boleh open mic. Masih semangat nggak pagi ini? Semangat, Kak. Masih semangat kok. Oh iya, Kak. Nyalain. Boleh open mic nih, siapa nih namanya? Mas Jawau. Boleh open mic nggak sih? Mas Jawau ada? Semangat, Mbak. Iya. Bu. Mas Jawau. Tahu nggak sih kecemasan itu apa, Mas Jawau? Nggak tahu, Mbak. Kalau menurut Mas Jawau, kecemasan itu apa? Rasa ketakutan. Rasa apa? Ketakutan akan sesuatu yang nggak pasti gitu, Mbak. Betul. Mas Jawau pernah nggak sih itu, misal nih ketika mau wawancara atau mau presentasi gitu merasa jantung tiba-tiba berdetak kencang gitu? Sering, Mbak. Sering. Nah, lebih mudahnya yang dipahami itu kecemasan itu seperti itu ya Mas Jawal. Jadi operator tolong dong next. Jadi kecemasan itu atau nama lainnya atau nama kerennya anxiety itu adalah suatu kondisi psikologis atau bentuk emosi individu berupa ketegangan, kegelisahan, kekhawatiran seperti yang Mas Jawal bilang tadi, yang berkenaan dengan perasaan terancam atau perasaan atau sesuatu yang tidak pasti tadi, serta ketakutan oleh ketidakpastian di masa mendatang bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Nah, menurut Nanda, salah satu peneliti, kecemasan adalah perasaan tidak nyaman atau ketakutan yang disertai oleh respon autonom. Autonom itu penyebab sering tidak spesifik atau tidak ketahui pada setiap individu. Perasaan cemas tersebut timbul akibat dari antisipasi diri terhadap bahaya. Nah, contoh kecemasan tadi ya seperti itu tadi. Misalnya waktu wawancara, tiba-tiba jantung kita berdetak kencang. Terus misal nih, di masa pandemi COVID ini, misal kalian baru aja nemu berita teman kalian kena COVID nih, pasti tiba-tiba terus kalian ternyata beberapa hari kemarin baru bertemu sama teman kalian, pasti tiba-tiba muncul rasa deg-degan, takut positif. Gimana nih? Baru aja ketemu sama mereka. Lalu, kecemasan itu memiliki 4 tingkatan. Menurut Stewart 2007, pertama ada kecemasan ringan. Nah, kecemasan ringan itu yang gimana? Kecemasan ringan itu kecemasan yang biasanya terjadi setiap hari. Kecemasan yang terjadi pada kejadian sehari-hari, di mana kita itu akan merasa waspada. Misalnya nih, ketika kita merasa cemas, kita akan menjadi lebih peka dalam melihat, dalam mendengar, dalam merasakan. Nah, kecemasan yang ringan ini biasanya kecemasan yang seringkali memotivasi orang untuk melakukan perubahan atau melakukan kegiatan untuk mencapai
tujuan. Misal kecemasan tadi yang kayak wawancara, kita merasakan cemas kan? Jadi ketika kita merasakan cemas, itu akan memunculkan motivasi kita untuk belajar itu tentang wawancaranya. Terus yang kedua, ada kecemasan sedang. Kecemasan sedang itu kecemasan yang menyebabkan seseorang itu akan lebih fokus kepada urusan yang akan dilakukan, sehingga apa yang dia lihat, dia dengar, dirasakan jadi lebih sempit. Jadi fokusnya itu ke sumber kecemasan yang dihadapi, namun masih bisa melakukan hal lain. Yang ketiga ada kecemasan berat, hampir sama seperti kecemasan sedang. Kecemasan berat itu dia mempengaruhi. Kecemasan berat itu dia fokus kepada sumber kecemasan, tapi kalau kecemasan berat itu tidak bisa lagi melakukan hal lain, jadi tidak fokus melakukan hal lain. Kalau kecemasan sedang kan dia fokus kepada sumber kecemasannya, tapi masih bisa melakukan aktivitas lain. Kalau sudah di kecemasan berat, kita itu hanya fokus kepada sumber kecemasan, tetapi tidak bisa melakukan hal lain, jadi hal lain itu terganggu. Yang keempat ada kecemasan panik. Kecemasan panik ini yang berhubungan dengan takut, teror, terengah, dan lain-lain. Biasanya individu yang mengalami kecemasan panik ini tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. Nah, biasanya kecemasan panik ini jika berlangsung secara terus-menerus dalam waktu yang lama akan menjadi kelelahan. Nah, terus selanjutnya ada gejala-gejala kecemasan, diantaranya ada gejala fisik seperti kegelisahan, anggota tubuh bergetar, jantung berdetak kencang, keringat berlebihan, sulit bernapas. Seperti yang waktu wawancara tadi, biasanya kan itu jantung berdetak kencang. Misalnya kalian mau presentasi juga biasanya tiba-tiba keringat dingin. Nah, itu gejala fisik. Yang kedua ada gejala behavioral seperti berperilaku menghindar, terguncang, melekat, dependen. Contohnya misal kalian cemas akan sesuatu itu jadinya kalian menghindari untuk melakukan itu. Yang ketiga ada gejala kognitif, yaitu seperti khawatir yang berlebihan, perasaan terganggu, penuh ketakutan, sulit berkonsentrasi. Lanjut, Mbak. Nah, menurut kalian kecemasan itu merupakan hal yang buruk nggak sih? Kalau dari penjelasan itu, kecemasan itu merupakan hal yang buruk, namun kecemasan itu juga hal yang normal jika kecemasan itu tidak mempengaruhi kita secara negatif. Maksudnya tidak mempengaruhi kegiatan kita dalam sehari-hari, kecemasannya itu cuma sebentar aja. Kecemasan yang normal itu juga dapat membantu kita untuk meningkatkan perhatian dan pemecahan masalah. Dapat juga memotivasi individu untuk bekerja lebih giat mencapai tujuan. Bentar. Nah, gimana sih kalau kecemasan itu sudah mengarah pada gangguan kecemasan? Kecemasan yang sudah mengarah ke gangguan kecemasan itu memiliki karakteristik berupa kekhawatiran yang sudah sangat parah dan menetap, yang bersifat berlebihan jika dibandingkan situasinya. Misalnya situasinya cuman pengen presentasi nih, tapi gugupnya sampai mau pingsan gitu. Berarti itu kecemasannya udah parah banget. Nah, dari gejala-gejala kecemasan tersebut, tadi kan kecemasannya kan sampai mau pingsan gitu, menghasilkan yang negatif gitu, sehingga mengganggu kemampuan kita melakukan aktivitas sehari-hari dan muncul dalam periode yang signifikan. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Mbak Siti Hadijah. Wah, menarik banget kan guys. Ini apa ya untuk tentang kecemasan. Nah, ternyata kecemasan tuh ada tingkatannya loh. Ada sedang, ada berat, bahkan ada kecemasan panik juga. Tadi ada 4 tentang kecemasan. Nah, untuk teman-teman, para peserta yang ingin bertanya, nanti ada sesinya tersendiri. Jadi, simpan dulu pertanyaannya, apa saja yang ingin ditanyakan, nanti akan dijawab oleh pemateri kita. Baik, oke.